Halo, apa kabar kawan-kawan? Pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang hubungan internasional. Dan pada hari ini kita akan bicara tentang polaritas. Nah, ini melanjutkan dari diskusi kita kemarin tentang level of analysis atau level analisis. Nah, bagi yang percaya bahwa yang paling penting dalam menjelaskan perilaku dari aktor dalam hubungan internasional itu ada di level struktur, ya mereka mencari penjelasannya bagaimana? Ya mereka mencari penjelasannya dengan melihat bagaimana misalnya distribusi internasional itu terjadi di dalam sebuah sistem internasional itu. Makanya kemudian muncullah istilah polaritas ini. Cara paling gampang melihat karakter dari struktur itu apa? Ya dilihat kekuatan itu ngumpulnya di mana. Ya, kapabilitas material itu ngumpulnya di mana. Kalau dia ngumpulnya di satu tempat, makanya kemudian semua yang lain itu tunduk kepada si satu kekuatan besar ini. Nah, ini namanya unipolar. Kutubnya satu, ya, semuanya tertarik ke satu kekuatan besar ini. Tapi tertariknya kenapa? Tertariknya karena tadi dia yang paling kuat, sehingga tidak ada yang kemudian bisa melawan si kekuatan yang paling besar ini, sehingga semuanya ya berupaya mendekat untuk mendapatkan keuntungan dari struktur yang dibangun oleh si yang kuat tadi. Nah, ini sebuah sistem yang disebut sebagai sistem unipolar, sistem di mana sebuah sistem internasional di mana kekuatannya itu terpusat di satu negara saja atau di satu kekuatan besar saja. Contohnya apa? Contohnya misalnya masa pasca Perang Dingin sekitar tahun 1990-an, itu banyak yang bilang bahwa ya sistem internasional pada waktu itu untuk sementara sifatnya unipolar. Apa itu unipolar? Ya karena kemudian semuanya kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan militer, semuanya terpusat pada satu negara yang namanya Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat kemudian menjadi hegemon di dalam sistem internasional. Nah, ini sebuah sistem yang unipolar. Bosnya satu. Satu komplek bosnya cuma satu. Satu sekolah bosnya cuma satu. Itu semuanya ngikut. Nah, itu unipolar. Ya, distribusi kekuatan internasionalnya menunjukkan bahwa ada satu kekuatan yang sangat dominan yang jauh meninggalkan yang lain-lain, nggak bisa disaingin oleh yang lain-lain, sehingga kutubnya satu. Makanya ini disebut sistem internasional yang unipolar. Nah, jenis polaritas yang lain adalah apa yang disebut dengan bipolar. Nah, ini bukan bipolar di psikologi gitu ya, yang kadang happy, kadang sedih secara ekstrim. Nah, bipolar di HI ini merujuk kepada kondisi sistem internasional yang di dalam sistem internasional tersebut terdapat dua kekuatan dominan. Ya, dua kekuatan ini besar sekali meninggalkan yang lain-lain, tapi dua kekuatan ini relatif seimbang dan menyaingi satu sama lain. Sehingga nanti ada negara-negara yang memilih untuk mendekat kepada kekuatan dominan yang satu, sementara yang lain mendekat kepada kekuatan dominan yang satunya lagi. Nah, ini kemudian dunia menjadi semacam dua blok. Ini kapan? Ya, kawan-kawan tentu bisa menebak. Ya, kawan-kawan misalnya bisa melihat ini menurut banyak pengkaji hubungan internasional terjadi pada masa Perang Dingin. Ya, kita kenal ada blok barat maupun blok timur. Ya, ada dua kekuatan dominan dan negara-negara kemudian tertarik untuk mendekat kepada dua negara besar ini supaya mereka bisa survive di dalam sistem internasional. Nah, tapi tentu saja kita juga tahu bahwa pada masa Perang Dingin itu ada yang mencoba nggak ikut-ikutan. Walaupun akhirnya karena ini tekanan dari struktur, kalau menurut mereka yang percaya bahwa level analisis struktur lebih penting, ya pada akhirnya misalnya gerakan non-blok yang mencoba mencari tempat di tengah-tengah itu akhirnya terbelah juga. Ada yang ke kiri dan ada yang
ada yang ke timur dan ada yang ke barat, karena ya kondisi struktur yang bipolar tadi, gitu ya. Kalau menurut mereka yang percaya struktur internasional itulah yang paling penting. Tapi kemudian ada juga kondisi di mana distribusi kekuatan internasionalnya itu tidak terkonsentrasi hanya di satu atau dua negara, tapi ada beberapa negara sekaligus yang merupakan negara-negara paling kuat di dalam sistem internasional itu. Nah, ini yang disebut sebagai kondisi atau sistem internasional multipolar. Pole-nya banyak, kutubnya banyak. Nggak cuma kutub barat dan kutub timur, tapi sudah ada kutub Amerika, kutub Eropa, kutub Jepang, kutub Cina misalnya, kutub Rusia, yang kemudian memiliki gravitasinya masing-masing di kawasan-kawasan yang dekat dengan si kekuatan yang besar ini. Nah, di dalam sistem yang seperti ini, kekuatan besar nih ada banyak, ya, sehingga tidak ada satu kekuatan yang dominan. Bloknya bisa ada banyak dan orang bisa berpindah dari satu blok ke blok lain dengan lebih mudah karena opsinya tidak hitam putih. Jadi kalau zaman bipolar kan bloknya cuma ada dua, mau pindah dari barat ke timur susah atau timur ke barat susah karena either with us or with teroris kalau kata Bush kan, atau either with us or Soviet misalnya. Tapi kalau multipolar nggak ikut yang A bisa ikut yang B atau bisa ikut yang C atau yang D. Pilihan banyak tanpa harus kemudian terlalu bikin ribut. Nah, ini kondisi multipolar. Tapi ada satu lagi yang kemudian disebut sebagai non-polar. Tidak ada kutubnya. Nah, kok bisa nggak ada kutubnya? Nah, ini sebuah kondisi ketika ya memang kemudian tidak ada satu atau bahkan beberapa kekuatan dominan yang bisa membuat blok-blok gitu ya, tapi ya kekuatannya sangat cair, ya, sangat mudah berubah sehingga orang tidak bisa melihat ada kekuatan-kekuatan utama banyak atau sedikit yang kemudian bisa menjadi kutub atau poros di dalam hubungan internasional. Jadi nggak ada kutubnya, nggak ada porosnya. Itu tadi kira-kira tentang polaritas. Jadi kalau kita rangkum lagi, apa sih polaritas itu? Ya, polaritas adalah keadaan atau karakter dari sistem internasional berdasarkan konsentrasi di dalam distribusi kekuatan internasional di dalam sebuah sistem internasional. Nah, jadi ada berapa banyak kekuatan yang paling besar dibandingkan dengan unit-unit lain di dalam sistem internasional itu. Kalau ada satu namanya unipolar, kalau ada dua yang paling kuat namanya bipolar, kalau ada banyak yang dominan namanya multipolar, kalau sama sekali nggak ada yang dominan disebut sebagai non-polar. Kira-kira begitu. Jadi dunia kita kira-kira apa nih? Unipolar dalam kekuasaan kepemimpinan Amerika Serikat, atau bipolar Amerika Serikat melawan Cina, atau multipolar ada banyak kekuatan-kekuatan lain, atau malah sebuah sistem non-polar. Nggak jelas ini siapa yang kuat siapa. Mari kita tebak sendiri. Terima kasih.